Halo everybody, bertemu lagi dengan gue di sini. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul The Stronghold yang rilis pada tahun 2017. Film ini menceritakan seorang remaja yang tidak sengaja tersedot ke dalam portal waktu dan akhirnya terpental jauh ke masa lalu, tepatnya di abad ke-11. Namun rupanya takdirlah yang membawanya pergi. Petualangannya pun dimulai untuk membantu para prajurit mengalahkan monster batu raksasa. Penisirin, oke, tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja pancalgan. Tapi sebelum itu saya mengingatkan untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru. Selamat menyaksikan. Film akan berkisah kepada remaja yang satu ini. Dia bernama Vidya. Pagi itu Vidya akan pergi ke gunung bersama teman-teman sekolahnya untuk berkemah sekaligus menyaksikan gerhana matahari. Namun Vidya merasa ragu untuk pergi ke gunung karena dia masih trauma dan takut dengan ketinggian. Yang bila kita flashback ke belakang, trauma itu terjadi akibat kecelakaan yang dialaminya pada saat masa kecil dan membuat ayahnya meninggal. Sang ibu lalu memberikan semangat untuk menghilangkan rasa takut itu. Vidya pun akhirnya memberanikan diri untuk naik ke gunung dengan membawa sebuah pesawat mainan buatannya sendiri. Di tempat yang berbeda, seorang penyihir jahat seperti sedang menunggu kedatangan seseorang. Sesampainya di kaki gunung, ketika tiba di jembatan gantung, Vidya yang masih trauma akan ketinggian, dia pun tidak berani melewatinya dan sampai dibuat ngompol. Dia lalu memilih kembali dan tidak meneruskan perjalanannya karena semua teman-temannya mengejek dirinya. Sahabatnya pun mengejar Vidya dan mencoba menghiburnya agar Vidya bisa kembali melanjutkan perjalanannya. Tak lama kemudian gerhana matahari pun muncul. Namun tiba-tiba mereka dikejutkan dengan tanahnya yang bergetar dan runtuh. Sahabatnya pun terpeleset ke jurang. Namun Vidya tidak bisa menolongnya karena dia sangat takut dengan ketinggian. Tiba-tiba batu besar di belakangnya membuat lubang dan menarik Vidya entah kemana. Yang jika dilihat, dia ternyata telah kembali ke masa lalu. Selang beberapa saat, Vidya melihat seseorang berpakaian kuno sedang berlatih untuk melamar kekasihnya. Tetapi ada beberapa prajurit berpakaian serba hitam yang langsung menyerangnya sampai ia terpojok. Vidya secara tidak sengaja malah tergelincir dan terjatuh di hadapan mereka, membuat perhatian mereka teralihkan. Alhasil pria tersebut bisa mengelabui prajurit lain. Ketika prajurit mencoba menangkap Vidya, beruntung dia langsung diselamatkan oleh pria yang dia lihat sebelumnya. Prajurit lain pun mengejar mereka. Ketika sampai di sebuah sungai, pria itu meminta pertolongan supaya dimunculkan jembatan untuk dirinya. Sampai pada akhirnya mereka bisa lolos dari kejaran prajurit hitam itu. Melihat Vidya yang nampak aneh dengan pakaian dan cara berbicaranya, para warga malah ketakutan dan menyangka bahwa dia adalah mata-mata prajurit hitam. Dia pun dibawa dan ditahan di dalam ruangan kecil. Di tempat yang berbeda, si penyihir menanyakan tentang pemuda aneh yang tidak lain adalah Vidya. Apakah memiliki tanda naga? Pemimpin prajurit hitam lantas membenarkan hal tersebut. Dan faktanya, takdirlah yang membawa Vidya ke masa lalu. Karena hanya dialah orang yang bisa membangkitkan kekuatan jahat yang dimaksud si penyihir. Sementara itu, Vidya kedatangan gadis cantik. Dia bernama Olenka. Kedatangannya untuk memberikan sarapan. Penasaran dengan tempat ini, Vidya kemudian menanyakan kepada Olenka, tempat apa ini? Olenka pun menjawab bahwa desa ini bernama Rimif. Dan ia memberitahukan bahwa saat ini adalah tahun 1120 Masehi. Vidya pun teringat dengan sejarah yang pernah dibacanya bahwa terdapat kota Rimif di masa lalu. Nah, sekarang Vidya pun menyadari jika dia benar-benar telah terlempar ke masa lalu. Tak lama kemudian Vidya ditenggelamkan di sungai. Tetapi ia terpental keluar yang menandakan bahwa Veles ataupun roh sungai menerima Vidya menjadi warga di desa Rimif.
mereka pun berkenalan dengan para petinggi. Sementara itu, pria yang menyelamatkan Vidya bernama Oleska, atau kita sebut saja Yanto. Kemudian Vidya menjelaskan kalau sebenarnya dia berasal dari masa depan. Tak hanya itu, dia juga menunjukkan megafonnya yang membuat mereka terkejut. Setelah itu Vidya diajak makan malam bersama-sama. Di sini juga nampak Rosanka, wanita yang disukai Yanto. Kita sebut saja Yanti. Pak Tetua Desa menjelaskan bahwa Roh Sungai berkata Vidya bisa kembali ke masa depan ketika gerhana matahari terjadi, tetapi butuh ratusan tahun lamanya. Namun lubang dimensi itu bisa dibuka paksa dengan bantuan orang-orang majes ataupun tukang sihir, tetapi sangat sulit untuk menemukan mereka. Keesokan paginya, sedang asik-asiknya memotret dengan ponselnya, tiba-tiba Vidya dikagetkan sama Yanto. Menyadari bahwa Yanto mengetahui tempat majes, ia lalu bertanya kepada Yanto bagaimana cara menemukan orang majes. Yanto menjelaskan bahwa orang majes tidak memberitahu sesuatu kecuali sudah lulus tes. Vidya kemudian meminta Yanto mengajari bertarung supaya bisa lulus dari tes orang majes. Namun Yanto meminta imbalan megafon menjadi miliknya. Vidya pun menyetujuinya dan akhirnya Vidya bisa berlatih berperang. Di saat yang bersamaan, Vidya melihat orang dengan tubuh besar bernama Tugarkan. Sebenarnya dia adalah orang dari kelompok prajurit hitam. Namun dia ditangkap dan disuruh untuk memutar katrol menuju ke atas batu tinggi. Di sisi lain, Tugarkan terlihat seperti orang idiot, hanya bisa menurut setelah diiming-imingi hadiah. Secara perlahan Vidya mulai menguasai beberapa teknik dan merasa siap mencari majes. Yanto lalu memberikan arah jalan menuju ke tempat majes. Tak lupa Vidya lalu menulis arahan Yanto. Dan faktanya ternyata Vidya mengetahui jika Yanto terkenal di masa depannya sebagai kesatria dongeng. Hal tersebut berasal dari buku yang dibacanya. Yanto pun semakin dibuat pede dan akan membuktikan kepada Yanti jika dia benar-benar kesatria dongeng yang sesungguhnya. Di sisi lain, penyihir menggunakan burung gagak untuk dijadikan mata-mata. Kembali ke Vidya. Dengan berbekal informasi dari Yanto, Vidya kemudian mencari tempatnya majes. Namun tanpa diduga-duga, Vidya malah dikejutkan dengan kehadiran Olenka yang sedang mencari jamur. Alhasil Olenka pun ikut membantu menunjukkan jalannya. Sampai pada sebuah tebing tinggi, seketika mereka terhenti dan terdiam. Tiba-tiba Vidya masuk ke alam bawah sadarnya. Di sana dia berhasil bertemu majes. Dia lalu diuji oleh orang majes dengan mengungkapkan ketakutan yang dimilikinya. Kemudian Vidya mengungkapkan kejadian kecelakaan bersama keluarganya. Dan dari situlah ia takut dengan ketinggian. Kemudian suara itu menyuruh Vidya untuk menemukan batu perum menggunakan arah angin. Batu yang dimaksud merupakan batu artefak yang bisa mendatangkan gerhana. Namun batu tersebut juga menyimpan kekuatan jahat yang jika disalahgunakan akan berakibat fatal. Ia pun bergegas mencari batu itu bersama-sama. Olenka kemudian membawanya pergi ke desa Bangau. Di sana Vidya mencoba mencari arah mata angin dengan menerbangkan parasut kecil sesuai petunjuk dari orang majes. Dan parasut itu pun terjatuh di danau. Kemudian Vidya lalu menyelam dan berhasil menemukan batu itu. Di sisi lain ternyata burung gagak yang terus memantau mereka dengan membawa prajurit hitam ke desa Bangau. Seketika desa itu pun diserang dan dibakar habis-habisan hanya untuk mencari Vidya. Seorang pemantau di desa Rimif kemudian memberi isyarat. Para pasukan pun langsung berangkat ke desa Bangau. Nasib beruntung Vidya dan Olenka selamat dari prajurit hitam itu. Keesokannya di tempat pertama kalinya dia terdampar di masa lalu. Dia lalu menemelkan batu perum itu. Tetapi tembok itu tidak terbuka sama sekali. Alhasil mereka pun harus sedikit bersabar untuk menemukan petunjuk agar bisa membantu Vidya kembali lagi ke masa depan. Vidya kemudian menyambangi kakek tua yang sedang membuat sayap pesawat. Vidya pun memberitahu konsep dan teknik pembuatan pesawat dari ilmu sains yang dipelajarinya. Hal tersebut membuat kakek itu kagum dengan kecerdasan Vidya. Tak lama kemudian mereka mendapatkan kabar dari pemimpin prajurit yang mengatakan bahwa prajurit hitam secara terang-terangan ingin menangkap Vidya beserta batu perumnya.
Si kakek kemudian menyembunyikan batu tersebut di atas puncak menara batu tinggi. Secara bersamaan, si penyihir telah mengetahui posisi batu tersebut. Kemudian si penyihir mengirim badai hujan ke desa Rimif. Melihat badai akan datang, Vidya dan Olenka kemudian berteduh di bawah gubuk. Di sana Vidya melihat raksasa Turgarkan, kehujanan dan kedinginan. Alhasil Vidya memberanikan diri untuk membuat penutup di atas penjaranya agar dia tidak kehujanan. Di malam harinya, tiba-tiba petir menyambar tempat batu Perum disembunyikan. Batu tersebut kemudian jatuh tepat di samping penjara si raksasa. Melihat ada bongkahan batu, si raksasa kemudian memanfaatkannya untuk menghancurkan kurungan itu. Dia pun kabur kembali ke desa prajurit hitam dengan membawa batu Perum, yang ternyata dia adalah adik dari pemimpin prajurit hitam tersebut. Setelah mengetahui batu Perum berada di tangan penyihir, mereka menyusun rencana untuk menyelesaikan pesawatnya dan akan menyerang prajurit hitam di malam hari itu. Sedangkan si penyihir mencoba mengaktifkan kekuatan batu Perum, tetapi gagal karena hanya orang pertama yang menemukan batu itu yang bisa mengaktifkannya. Keesokan paginya, Olenka bersama kakeknya sedang mencari lumpur di sungai. Tetapi tiba-tiba ada prajurit hitam yang datang menangkap Olenka dan kakeknya tewas ditusuk prajurit itu. Vidya yang mendengar jika Olenka ditangkap prajurit hitam, dia kemudian pergi sendiri ke prajurit itu. Tetapi ia berhasil ditangkap. Penyihir lalu menyuruh Vidya mengaktifkan kekuatan yang ada di batu itu. Tetapi Vidya meminta ranselnya yang berisi banyak petasan. Karena mereka tidak mengetahui petasan, mereka mengira bahwa Vidya sedang membuat ritual sihir. Petasan pun menyala, seketika membuat para prajurit ketakutan. Vidya lalu membawa kabur Olenka dengan memanfaatkan kabut yang ditimbulkan dari petasan itu. Namun sialnya dia tertangkap kembali sama pemimpin desa hitam. Setelah berpikir keras, Vidya pun akhirnya menemukan cara untuk mengaktifkan batu Perum itu, yaitu dengan cara menyatukan cinta sejatinya, yaitu Olenka. Secara bersamaan mereka menggenggam batu tersebut, dan seketika batu tersebut menyala aktif. Kemudian ketua prajurit menyuruh Turharkan membunuh Vidya dan Olenka. Sedangkan penyihir telah membangkitkan monster dengan menggunakan batunya. Turgarkan yang akan mengeksekusinya tiba-tiba teringat bahwa ia pernah ditolong oleh Vidya. Kemudian Turgarkan malah membantunya kabur. Melihat pengkhianatannya, Turgarkan pun akhirnya dibunuh oleh kakaknya sendiri. Keesokan harinya, mereka menyerbu desa Rimif dengan membawa monster yang bernama Golem. Monster itu telah dibangkitkan dengan batu Perum. Penyihir lalu mengendalikan monster Golem dengan menggunakan batu itu. Kemudian warga Rimif menyerang menggunakan batu api, tetapi tidak berpengaruh sama sekali. Bahkan Golem menyerang balik dengan melemparkan batu ke benteng desa Rimif. Yanto kemudian berinisiatif menyerang sendirian untuk memancing Golem ke sungai. Sampai pada akhirnya Golem pun tenggelam di sungai. Sedangkan Yanto masih selamat sehat walafiat. Para warga pun merasa senang. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba gerhana matahari kembali terjadi. Vidya kemudian pamit kepada Olenka dan ibunya dan langsung menuju ke gerbang dimensi, tempat di mana ia dibawa ke zaman dulu. Sedangkan para prajurit hitam pun mulai menyerang pasukan Rimif dan berhasil menjebol tembok desa mereka. Namun berkat kerjasama warga desa Rimif, mereka berhasil memukul mundur prajurit hitam. Golem ternyata masih bisa bangkit kembali. Di sisi lain, Vidya yang sedang dalam perjalanan merencanakan untuk menghabisi si penyihir. Dia lalu balik lagi ke desa dan langsung naik ke puncak batu untuk menerbangkan pesawatnya. Secara bersamaan, Olenka yang berada di atas menara akan dibunuh oleh Golem. Tetapi Yanto datang untuk menyelamatkannya. Tak lama Vidya pun berhasil menjatuhkan penyihir dan tiba-tiba
Batu itu pun hancur setelah Vidya membuang batu tersebut ke dalam sungai. Namun sialnya Vidya akan dibunuh oleh ketua prajurit hitam. Beruntungnya Yanto datang membantu Vidya dan akhirnya Yanto berhasil mengalahkan ketua prajurit hitam. Dia pun jatuh ke jurang. Singkat cerita, di saat akan pulang kembali, Vidya pamit dengan Olenka, wanita yang ia sukainya. Tak lupa memberikan sedikit cipokan kenangan. Lalu Vidya pun masuk ke portal waktu dan kembali ke dunianya. Di dunianya ternyata sahabatnya masih bergelantungan di tebing itu. Setelah kembali ke masa lalu, rasa trauma itu pun hilang. Tanpa takut sedikit pun, Vidya berhasil menyelamatkan sahabatnya dan menceritakan semua kejadian di balik lubang dimensi itu. Setahun kemudian, Vidya kembali ke batu dimensi. Kerinduan dengan Olenka, dia lalu menempelkan tangannya ke batu tersebut. Secara kebetulan ternyata Olenka juga melakukan hal yang sama. Namun takdir berkata lain. Film pun tamat.